Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Resya Aulia Rahma dengan NIM 12540101122. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Nah, menurut saya, retorika tidak hanya terkenal pada era Socrates, tetapi masa itu juga dasar-dasar retorika mulai terbentuk. Socrates dianggap sebagai salah satu pelopor yang memberikan dampak besar terhadap cara orang berkomunikasi dan berdiskusi. Dengan metode tanya jawab dikenal sebagai metode Socrates, ia mengajarkan bahwa komunikasi tidak hanya terkait dengan pengucapan, tetapi tentang menemukan kebenaran melalui pertanyaan, analisis, dan refleksi. Nah, pengaruh Socrates kemudian berlanjut melalui murid-muridnya seperti Plato dan Aristoteles. Nah, Plato mengandung retorika sebagai keterampilan yang perlu digunakan dengan bijak, bukan sekadar untuk mempengaruhi orang tanpa alasan yang baik. Nah, di sisi lain, Aristoteles mengembangkan teori retorika dengan cara yang lebih struktur, menjelaskan elemen-elemen penting seperti etos, pathos, dan logos yang hingga kini menjadi alasan dalam bidang komunikasi. Nah, karena perkembangan inilah retorika dianggap sebagai sumber dari ilmu komunikasi saat ini. Retorika bukan hanya mengenal kemampuan berbicara di muka umum, tetapi juga tentang bagaimana seseorang membangun argumen, memahami pendengar, dan menyampaikan pesan dengan cara yang efisien. Nah, ke pertanyaan kedua, perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Nah, pada masa era perak, ilmu komunikasi mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan peradaban manusia di zaman ini. Nah, manusia mulai beralih dari sekadar berbicara langsung ke pengguna simbol dan tulisan. Penemuan tulisan menjadi langkah vital karena memungkinkan pesan untuk dicatat, disimpan, dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, munculnya peradaban besar seperti Mesir, Mesopotamia, Yunani, dan Romawi ikut mendorong pesatnya perkembangan komunikasi. Semua aspek pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan dan interaksi sosial memerlukan metode penyampaian pesan yang lebih teratur dan terorganisir. Inilah saat di mana retorika, teknik berbicara, dan pemikiran tentang bahasa mulai dipelajari dengan lebih mendalam. Nah, periode perak ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam sejarah komunikasi karena mengubah cara manusia dari sistem komunikasi yang sederhana ke bentuk lebih kompleks dan terstruktur. Inilah tahap yang menjadi cikal bakal lahirnya teori-teori komunikasi modern yang kita kenal saat ini. Ke pertanyaan ketiga, komunikasi ada proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Sahanon dan Weaver. Nah, menurut saya, Sahanon dan Weaver adalah suatu proses di mana seseorang menyampaikan rangsangan apakah itu pesan, informasi, dan simbol tertentu dengan maksud untuk mempengaruhi, mengubah, atau membentuk perilaku orang lain. Nah, mereka menyatakan bahwa komunikasi tidak hanya sebatas berbicara, melainkan merupakan sebuah proses yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengiriman menciptakan pesan. Yang kedua ada mengirimkan melalui saluran tertentu. Yang ketiga ada penerima, kemudian memahami serta membentuk tanggapan. Tujuan akhir proses ini adalah untuk memicu perubahan dalam diri penerima.
Shannon dan Weaver juga menyoroti bahwa di dalam komunikasi selalu ada gangguan atau noise yang dapat menghalangi pesan, sehingga keberhasilan komunikasi sangat tergantung pada kejernihan pesan serta kemampuan penerima untuk memahaminya. Yang keempat, jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki derajat kedekatan fisik yang paling tinggi. Komunikasi massa memiliki derajat kedekatan fisik yang paling tinggi. Nah, menurut saya, komunikasi massa tidak memiliki tingkat kedekatan fisik yang paling tinggi. Malah sebaliknya, komunikasinya justru paling minim dalam aspek kedekatan fisik karena pembicara dan pendengar tidak berinteraksi secara langsung. Melainkan mereka terpisah karena sarana seperti TV, radio, dan internet. Nah, di sisi lain, komunikasi interpersonal dan ekstrapersonal memiliki tingkat kedekatan fisik yang paling tinggi. Dalam komunikasi interpersonal, orang-orang berinteraksi secara langsung, mampu melihat ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan merasakan suasana dengan lebih nyata. Sedangkan dalam komunikasi interpersonal, kedekatan ini terjadi dalam diri sendiri. Dengan demikian semakin jauh jangkauan komunikasi, semakin kecil pula tingkat kedekatan fisiknya. Komunikasi massa berada di posisi terendah dalam hal ini. Sementara komunikasi interpersonal dan ekstrapersonal berada di posisi paling tinggi. Yang kelima, komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai korelasi. Nah, menurut saya, komunikasi yang berfungsi sebagai metode pendidikan, penulisan nilai, norma, serta prinsip dari satu generasi kepada yang lain adalah dimensi transmisi budaya. Nah, dimensi ini menjelaskan cara masyarakat menjaga dan mengajarkan nilai-nilai generasi muda melalui keluarga, pendidikan, dan media, serta lingkungan sosial. Nah, di sisi lain, fungsi korelasi merupakan aspek komunikasi yang mendukung masyarakat dalam menafsirkan peristiwa, menghubungkan sebagai informasi, dan memahami keadaan yang tengah berlangsung ini. Nah, karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab dan akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Menurut saya, komunikasi seringkali dipahami sebagai sebuah proses yang melibatkan sebuah sebab dan akibat, di mana informasi yang diberikan oleh satu individu dapat memicu tanggapan atau perubahan tertentu pada individu lain. Melalui lensa ini, komunikasi tempat interaktif karena mencakup tindakan dan reaksi antara pengirim pesan dan penerima. Nah, namun komunikasi tersebut sebagai interaksi tidak hanya karena adanya hubungan sebab dan akibat, melainkan juga karena komunikasi mencakup relasi timbal balik di mana kedua pihak selalu memberi pengaruh satu sama lain. 7. Pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Nah, menurut saya, pada dimensi pengetahuan, dampak komunikasi dapat terwujud sebagai pergeseran persepsi dan perubahan sudut pandang. Pergeseran persepsi terjadi saat individu mulai menilai atau menginterpretasikan informasi dengan cara yang berlainan setelah mendapatkan pesan tertentu. Di sisi lain, perubahan sudut pandang terjadi ketika informasi yang diterima mendorong seseorang untuk mempertimbangkan ulang dan akhirnya memodifikasi pandangan atau keyakinan mereka mengenai suatu topik.
Kedua perubahan ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara pikir dan memahami seseorang terhadap suatu hal dengan lebih mendalam. Nah, yang kedelapan, kemampuan manusia berbahasa yang membedakan dengan hewan yang merupakan akibat perkembangan otak manusia. Nah, menurut saya, kemampuan manusia dalam berkomunikasi melalui bahasa adalah salah satu faktor penting yang membedakan kita dari hewan. Nah, perbedaan ini berasal dari perkembangan otak manusia yang jauh lebih rumit dan maju. Nah, terutama di area-area yang terlibat seperti area Broch yang bertanggung jawab atas kemampuan berbicara dan area Wernicke yang berfungsi dalam memahami arti kata dan kalimat. Nah, perkembangan ini membuat manusia mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh hewan, seperti menyusun kata menjadi kalimat, menggunakan simbol dan konsep yang abstrak, memahami aturan gramatikal serta mengekspresikan ide, emosi dan konsep yang tidak tampak secara langsung. Nah, bahasa manusia juga mampu berkembang dan dimanfaatkan untuk berpikir, merencanakan, bahkan membangun peradaban. Nah, di sisi lain, hewan hanya dapat berkomunikasi melalui suara atau gerakan tubuh yang bersifat naluriah dan terbatas. Mereka tidak memiliki kemampuan otak untuk menciptakan sistem bahasa yang rumit. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan bahasa manusia yang tidak dimiliki oleh hewan merupakan hasil dari evolusi, perkembangan, dan keberhasilan struktur otak manusia. Nomor 9, gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Nah, menurut saya, gangguan yang timbul akibat perbedaan perspektif antara pengirim pesan dan audiens termasuk ke dalam jenis gangguan psikologis. Nah, situasi ini terjadi saat proses berpikir, pengalaman, sikap, atau latar belakang setiap individu penyebab mereka mengekspresikan pesan secara berbeda. Meskipun pengirim sudah berupaya menyampaikan informasi dengan jelas. Nah, penerima seringkali memahami dengan cara yang berbeda karena variasi dalam cara pandang, cara berpikir, atau keadaan emosional. Nah, gangguan psikologis ini tidak disebabkan dengan aspek fisik atau teknis, tetapi muncul dari perbedaan pola pikir dan pemahaman dalam diri masing-masing pihak. Nah, inilah alasan mengapa pesan banyak sekali tidak tersampaikan dengan baik, sebab apa yang ingin disampaikan oleh pengirim tidak cocok dengan apa yang dimengerti oleh pendengar. Nomor 10, tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun, komunikasi terjadi bila seseorang memberikan makna pada perilaku orang lain atau perilaku dirinya sendiri. Nah, menurut saya tidak semua perilaku manusia termasuk dalam kategori komunikasi. Komunikasi hanya terjadi ketika seseorang menafsirkan makna dari perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Ini berarti tindakan baru dianggap sebagai komunikasi jika ada proses penyampaian atau pemaknaan yang memungkinkan pesan diterima dan dipahami. Nah, diberikan perilaku hanya sekadar gerakan fisik yang tidak mengandung informasi atau pesan. Misalnya, ketika seseorang itu tersenyum. Nah, tersenyum pada dasarnya hanyalah gerakan otot wajah. Tetapi jika orang lain mengekspresikan senyuman itu sebagai tanda keramahan, persetujuan atau perhatian, makna tersenyum tersebut berubah menjadi suatu bentuk komunikasi. Demikian pula dalam komunikasi interpersonal yang terjadi ketika seseorang berbicara dengan dirinya sendiri seperti dalam merenung, berpikir, atau memproses pengalaman pribadi. Jika seseorang memberikan makna pada pengalaman atau pemikiran
pemikirannya untuk memahami perasaan, mengambil keputusan atau merencanakan suatu tindakan, maka proses di dalam dirinya tersebut juga merupakan bentuk komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari komunikasi adalah makna, bukan sekedar perilaku fisik verbal. Perilaku terjadi komunikasi saat dapat menyampaikan komunikasi, mempengaruhi pemahaman atau memicu respon dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Maka komunikasi adalah proses yang rumit yang melibatkan interpretasi dan pemaknaan baik dari luar maupun dari dalam. Di sini saya akan menceritakan perjuangan ayah saya dalam memimpin keluarganya. Ayah aku tuh orangnya tuh cuek, tapi beliau tuh tegas. Beliau tuh pengen yang terbaik buat keluarganya, apalagi buat anak-anaknya. Beliau berangkat kerja dari pagi sampai pulangnya malam. Beliau tuh sampai lupa buat makan juga, tapi beliau tuh gak pernah ngeluh sama keluarganya gitu. Kadang aku juga suka kasihan sama ayah gitu, sampai pulang malam gitu, sampai capek gitu, tapi beliau gak pernah ngeluh gitu. Kadang beliau tuh dikasih makanan gitu ya, tapi beliau tuh gak pernah. Beliau tuh selalu sisain buat anak-anaknya di rumah gitu. Kadang buat makanan pun beliau suka langsung inget ke keluarganya gitu, buat yang di rumah gitu. Padahal beliau tuh belum makan di situ gini. Terus dari SMP sampai sekarang aku kuliah, aku dipesantrenin, tapi kadang aku mikir, kenapa sih aku dipesantrenin padahal aku udah kuliah gitu. Tapi beliau selalu ngajakin aku buat dunia tuh keras, kamu harus lebih tahu agama. Kadang beliau tuh pengen aku tuh lebih dari mereka, pengen lebih jauh agamanya, ngaji kitabnya. Tapi aku juga selalu pikir buat mereka. Pokoknya aku bingung mau nyeritain apa, karena perjuangan ayah sama mamaku tuh banyak banget. Jadi aku tuh harus mulai dari mana gitu, karena aku dari dulu gak ada di rumah, sampai jarang di rumah. Jadi aku suka bingung aku tuh gimana. Kadang kalau lagi kumpul juga kan kadang main HP, tapi ya udah gitu. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Kadang Bapak mohon maaf karena gak kuat ceritainnya, Bapak. Jadi udah, terima kasih. Sama Bapak, apabila ada kesalahan perkataan yang diucapkan oleh aku, mohon maaf Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.